Halo kawan pajak, hari ini kita berjumpa lagi di Redpal Talk. Perkenalkan, saya Dian Kristi yang menjadi host pada episode keempat kali ini. Pada episode keempat ini kita akan mengupas tuntas tentang pemindah bukuan yang saat ini sedang menjadi hot topic kawan pajak sejak adanya IPBK yang baru launching pada 12 Desember 2022 kemarin. Iya, benar Mbak Dian. Nah, sebelum saya bertanya nih, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Mas Krisna. Yuk, halo kawan pajak. Ya, Mas Krisna ini adalah pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah yang mempunyai tugas sebagai fungsional penyuluh. Ya, Mas Krisna? Ya, lebih tepatnya sebagai asisten fungsional asisten penyuluh. Ya, baik, asisten fungsional penyuluh ya. Ya. Mas Krisna kabarnya sehat? Sehat Mbak Dian, terima kasih. Mbak Dian sendiri ya, bagaimana? Sehat. Ya, terkait pokok pembahasan pada kali ini, pemindah bukuan ya. Oke. Apa sih dasar hukum dari pemindah bukuan ini, Mas Krisna? Dasar hukum pemindah bukuan ini diatur di PMK 242 garis miring PMK 03 tahun 2014 yang diubah dengan PMK 18 tahun 2021. Ya, di situ diatur tentang persyaratan formal dan materialnya. Kemudian diatur juga di Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 160 tahun 2022. Itu tentang standar layanan DJP. Ya. Di dua aturan itu diatur tentang pemindah bukuan. Oh ya, jadi ada dua aturan yang mempunyai kekuatan hukum ya, terkait pemindah bukuan ini. Nah, untuk dasar hukumnya sudah apa sih sebenarnya PBK itu? PBK pemindah bukuan itu intinya kawan pajak, jika kawan pajak melakukan kesalahan pembayaran atau ada kelebihan pembayaran pajak, pemindah bukuan adalah memindahkan pajak yang salah ke pajak yang seharusnya. Intinya itu, memindahkan pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Oh iya, jadi pemindah bukuan ini kalau wajib pajak udah melaporkan setorannya, ini otomatis kan masuk ke kas negara nih Mas Krisna. Iya, benar. Nah, dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam melaporkan, maka mekanismenya yaitu melakukan pemindah bukuan. Iya, benar seperti itu ya Mas Krisna. Nah, baik Mas Krisna, ini ada pertanyaan juga nih dari helpdesk dan media sosialnya KPP Pratama Jakarta Palmerah, bahwa masih banyak yang belum tahu apa saja yang bisa dipindah bukukan dan bisa dipindah bukuan kemana, Mas Krisna? Oke, apa saja yang bisa dipindah bukukan dari kawan pajak? Yang bisa dipindah bukukan tadi, pembayaran yang salah. Kedua, kelebihan pembayaran. Dipindah bukukan kemana? Langsung contoh kasus saja ya Mbak Dian ya. Misalnya Mbak Dian membayar PPh pasal 21, ternyata salah nih, seharusnya PPh pasal 23. Itu bisa, jadi kawan pajak pembayaran yang salah ini bisa dari jenis pajak yang satu bisa dipindah bukukan ke berbagai jenis pajak yang lain. Bisa juga dipindah bukukan dari masa pajak yang satu ke masa pajak yang lain. Tentunya setelah memenuhi persyaratan formal dan material. Baik, jadi misalnya kalau formal dan materialnya sudah memenuhi, maka wajib pajak punya hak untuk memindah bukukan ya. Iya, benar. Terkait pelaporan tersebut. Nah, untuk itu syarat-syaratnya apa saja Mas Krisna? Syarat-syaratnya yang pertama, pembayaran itu belum diperhitungkan dengan pajak terutang di SPT. Jadi sudah membayar, mungkin ini ya, tadi kalau Mbak Dian menyebutkan sudah melapor, kurang pas ya, yang sudah membayar tapi belum diperhitungkan di SPT, itu adalah salah satu syarat materialnya untuk bisa dipindah bukukan. Jadi sepanjang pembayaran itu belum diperhitungkan dengan pajak terutang di SPT, itu bisa dipindah bukukan. Kemudian untuk syarat formalnya adalah mengisi permohonan sesuai PMK 242, terus dilampiri bukti pembayaran, terus syarat-syarat yang lain jika ada salah NPWP misalnya, itu harus dilampiri dengan fotokopi identitas penyetor, atau kalau wajib pajak yang melakukan pemindahan bukuan itu adalah wajib pajak badan, itu dilampiri identitas pengurusnya. Seperti itu syarat-syarat. Baik, jadi gini Mas Krisna, proses syarat
syarat-syaratnya itu semuanya sebenarnya sudah tertuang pada PMK 242 tadi ya? Iya benar. Iya, sudah ada lampiran-lampiran. Benar, di lampirannya ada, terus persyaratannya itu di pasal 16 sampai 18 di PMK 242. Iya, pasal 16 sampai 18. Iya, bisa dibuka di PMK 242 ya. Iya. Baik Mas Krisna, tadi syarat-syaratnya udah dijelaskan ya. Sekarang untuk cara pengajuannya bagaimana Mas Krisna? Cara pengajuannya ada 2 cara Mbak Dian. Secara manual, yaitu mengisi formulir dan melampiri persyaratannya. Yang kedua dengan menggunakan IPBK yang ada di DJP online. Kalau untuk IPBK disebutkan tadi bagaimana caranya kalau kita mau melaporkan pemindah bukuan, ingin menyampaikan mengajukan pemindah bukuan, bagaimana caranya Mas Krisna? Jadi kawan pajak yang sudah punya akun DJP online, layanan IPBK ini tidak otomatis langsung aktif di akunnya. Jadi silakan buka setelah login, silakan buka profil DJP online-nya, bagian profil, pilih layanan, centang bagian IPBK, kemudian klik simpan, nanti akan diminta untuk login ulang, baru kemudian akan muncul di menu layanan. Seperti itu. Baik, untuk aktivasi ya, untuk proses pertama yaitu aktivasi dulu ya, kawan pajak. Di sini juga IPBK masih dalam tahap pengembangan ya Mas Krisna? Iya benar. Ini untuk IPBK sendiri tidak semua permohonan bisa melalui IPBK Mbak Dian. Ya. Untuk kawan pajak yang bisa dilakukan IPBK itu pertama adalah pembayaran yang ada NPWP-nya. Yang kedua, pemindah bukuannya itu ke NPWP yang sama. Jadi kalau ke NPWP yang beda, mohon maaf masih secara manual. Kemudian pembayaran atas sanksi administrasi yang hasil pemeriksaan atau upaya hukum itu masih belum bisa melalui IPBK. Baik, jelas ya kawan pajak. Untuk waktu penyelesaiannya berapa lama? Jangka waktu penyelesaian ini sudah dijamin di Cap 160 tahun 2022, paling lama 21 hari sejak permohonan diterima. Jadi paling lama itu 21 hari, bisa lebih cepat dari itu. Untuk jangka waktunya 21 ya, yang 21 hari. 21 hari ya sejak permohonan diterima. Demikian Mas Krisna bincang-bincang kita kali ini yang bisa saya simpulkan ya, yaitu pemindah bukuan adalah memindahkan pembayaran yang salah atau lebih ke pembayaran yang seharusnya. Kemudian pemindah bukuan juga dapat diajukan melalui IPBK. Untuk penyelesaian jangka waktunya itu 21 hari. Baik Mas Krisna, ada pesan penutup dari Mas Krisna? Baik kawan pajak, jangan ragu mengajukan permohonan karena semua layanan di DJP tidak dipungut biaya. Itu saja Mbak Dian. Iya. Baik, kemudian kawan pajak, untuk membantu mewujudkan DJP bersih dari korupsi serta birokrasi bersih dan melayani agar tidak memberikan atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai DJP, terlebih khusus ya kepada pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah. Apabila kawan pajak menemukan pegawai DJP yang masih menerima imbalan uang atau fasilitas apapun dari wajib pajak, agar silakan melaporkan melalui saluran pengaduan resmi DJP, yaitu Krim Pajak 1500-200. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.